semuanya, baik lagi nih di Kala Senja. Kali ini Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Kumbang koksi adalah salah satu hewan kecil anggota ordo Coleoptera. Mereka mudah dikenali karena penampilannya yang bundar, kecil, dan punggungnya yang berwarna-warni, serta pada beberapa jenis berbintik-bintik. Di negara-negara barat, hewan ini dikenal dengan ladybird atau ladybug. Orang awam menyebutnya kumbang koksi sebagai kepik karena ukurannya dan perisainya yang juga keras. Namun kumbang ini sama sekali bukan dari bangsa kepik. Serangga ini dikenal sebagai sahabat petani karena beberapa anggotanya memangsa serangga-serangga hama seperti kutu daun. Walaupun demikian, ada beberapa spesies koksis yang juga memakan daun sehingga menjadi hama tanaman. Kumbang ini ditemukan di seluruh dunia, terutama di wilayah-wilayah tempat hidup tanaman yang menyediakan makanannya. Di dunia ini kurang lebih ada sekitar 5.000 spesies dan yang terbesar panjang tubuhnya mencapai hampir 1 cm. Ladybug memiliki penampilan yang cukup khas sehingga mudah dibedakan dari serangga lainnya. Tubuhnya berbentuk nyaris bundar dengan sepasang sayap keras di punggungnya. Sayap keras di punggungnya berwarna-warni, namun umumnya berwarna mencolok ditambah dengan pola seperti total. Sayap keras yang berwarna-warni itu sebenarnya adalah sayap elytra atau sayap depannya. Sayap belakangnya berwarna transparan dan biasanya dilipat dari bawah sayap depan jika sedang tidak dipakai. Saat terbang, ia mengepakkan sayap belakangnya secara cepat, sementara sayap depannya yang kaku tidak bisa mengepak dan direntangkan untuk menambah daya angkat. Sayap depannya yang keras juga bisa berfungsi sebagai perisai pelindung. Ladybug memiliki kaki yang pendek serta kepala yang terlihat membungkuk ke bawah. Posisi kepala seperti ini membantunya saat makan hewan-hewan kecil seperti kutu daun. Di kakinya terdapat rambut-rambut halus berukuran mikroskopik yang ujungnya seperti sendok. Rambut ini menghasilkan bahan berminyak yang lengket sehingga kepik bisa berjalan dan menempel di tempat-tempat sulit seperti di kaca atau di langit-langit. Mayoritas dari kepik adalah karnivora yang memakan hewan-hewan kecil pengisap tanaman semisal kutu daun. Larva dan kepik dewasa dari spesies yang sama biasanya memakan makanan yang sama. Kepik makan dengan cara menghisap cairan tubuh mangsanya. Di kepalanya terdapat sepasang rahang bawah untuk membantunya memegang mangsa saat makan. Ia lalu menusuk tubuh mangsanya dengan tabung khusus di mulutnya untuk menyuntikkan enzim pencerna ke tubuh mangsanya. Lalu menghisap jaringan tubuh mangsanya yang sudah berbentuk cair. Seekor kepik diketahui bisa menghabiskan 1000 ekor kutu daun sepanjang hidupnya. Beberapa jenis kepik semisal kepik Jepang dan kepik dari spesies Epilagna admirabilis diketahui sebagai herbivora karena memakan daun. Kepik tersebut biasanya meninggalkan jejak yang khas pada daun bekas makanannya karena mereka tidak memakan urat daunnya. Seperti kebanyakan serangga dan hewan, kepik di wilayah 4 musim juga melakukan hibernasi. Kepik biasanya berkumpul dalam jumlah besar di tempat-tempat seperti di bawah balok kayu, kulit batang, atau timuran daun saat berhibernasi. Selama periode tidur panjang itu, mereka bertahan dan memanfaatkan persediaan makanan di tubuhnya. Hewan-hewan yang memangsa kepik umumnya adalah hewan-hewan pemangsa serangga seperti burung dan laba-laba. Kepik memiliki cara unik dalam mempertahankan diri. Bila mereka terancam bahaya, ia akan berpura-pura mati dengan cara mengembalikan tubuhnya dan menarik kakinya ke depan. Sebagai mekanisme perlindungan lebih lanjut, ia akan mengeluarkan cairan berwarna kuning dari persendian kakinya.
Cairan ini memiliki bau dan rasa yang tidak enak, sehingga jika berhasil, pemangsa tidak jadi memakannya karena tidak tahan dengan cairan tersebut. Pada kepik pemakan daun, betina yang baru bertelur di suatu tanaman akan meninggalkan pola gigitan pada daun agar tidak ada betina lain yang bertelur di tanaman yang sama. Di wilayah 4 musim, jika kepik betina tidak berhasil menemukan tanaman yang cocok sehingga menjelang musim dingin, maka kepik betina akan menunda pelepasan telurnya hingga musim dingin usai. Kepik sebagai anggota dari ordo Coleoptera mengalami metamorfosis sempurna, telur, larva, kepompong, dan dewasa. Telur kepik berbentuk lonjong dan berwarna kuning. Telur-telur ini biasanya menetas sekitar seminggu setelah pertama kali dikeluarkan. Larva kepik umumnya memiliki penampilan bertubuh panjang, diselubungi bulu, dan berkaki 6. Larva ini hidup dengan makan sesuai makanan induknya, dan ketika mereka bertumbuh semakin besar, mereka akan melakukan pergantian kulit. Larva yang sudah sampai hingga ukuran tertentu kemudian akan berhenti makan dan memasuki fase kepompong pada usia 2 minggu sejak pertama kali menetas. Kepompong ini biasanya menempel pada benda-benda seperti daun atau ranting dan berwarna kuning dan hitam. Kepik dewasa selanjutnya akan keluar dari kepompong setelah sekitar 1 minggu. Sayap depan kepik yang baru keluar masih rapuh dan berwarna kuning pucat, sehingga ia akan berdiam sejenak untuk mengeraskan sayapnya sebelum mulai beraktivitas. Kepik memiliki sejarah hubungan dengan cukup baik dengan manusia. Banyak orang suka menangkap dan mengoleksi mereka karena tertarik akan motif dan corak sayapnya yang beraneka ragam. Kepik di beberapa negara juga dianggap sebagai hewan yang membawa keberuntungan. Di Jerman misalnya, jika ada kepik yang terbang memasuki rumah, maka keluarga yang tinggal di dalam rumah itu dipercaya akan menjadi kaya raya. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga pengetahuan kita bertambah, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.